warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Roman Rosadi. Saya mahasiswa jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya sedang melaksanakan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam untuk mengetahui sejarah peradaban Islam yang berada di daerah sekitar. Nah, sekarang saya sudah berada di Pesarean Mbah Ageng Jogosalam, di mana Alkisah Mbah Ageng Jogosalam ini merupakan salah satu penyebar Islam yang berada di daerah Jogosalam dan sekitarnya. Nah, dulunya Islam yang ada di daerah Jogosalam ini merupakan Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dulu bersama rombongan, diantaranya bersama para santrinya yaitu Mbah Ageng Jogosalam ini dan juga Raden Suprapto, itu melakukan kelana untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah. Pada zaman dahulu itu mereka melakukan daerah, salah satunya ke daerah Malang sini. Yang pertama itu mereka berdasarkan cerita dan juga berdasarkan informasi yang telah saya dapat, itu mereka melakukan perjalanan. Yang pertama mereka singgah di daerah Perembangan, itu ada, dan salah satu alasan kenapa disebut daerah Perembangan itu karena pada waktu Sunan Kalijaga sedang melakukan dakwahnya itu di daerah tersebut itu suasananya mendung, selalu mendung, dan kalau dalam bahasa Jawa itu perembang-perembang gitu. Berdasarkan cerita yang saya dapat, itu perembang-perembang, dan akhirnya daerah tersebut mendapat sebutan daerah Perembangan. Kemudian berjalan lagi menuju ke arah barat, itu yaitu daerah Trima atau daerah Trimo kalau dalam bahasa Jawa. Itu salah satu namanya itu juga berasal dari pemberian Sunan Kalijaga, di mana setelah daerah Perembangan itu yang mendung terus, kemudian Sunan Kalijaga itu berdoa kepada Allah. Entah doanya itu seperti apa, berdasarkan cerita itu, dan merasa doanya itu diterima oleh Allah, dan akhirnya daerah tersebut dinamakan Desa Trimo atau Keterima itu. Kemudian berjalan lagi ke arah barat, di mana di sini ada Gunung Luwak. Dan untuk nama Gunung Luwak sendiri itu berasal dari kata Nolok No Awak, di mana pada waktu itu rombongan Sunan Kalijaga ini dan istirahat. Nolok No Awak yaitu intinya sambat tentang badan atau mengistirahatkan badannya. Nah, akhirnya nama tersebut menjadi nama gunung yang bernama Gunung Luwak. Gitu. Kemudian setelah beristirahat mereka berjalan lagi dan berada di Jogosalam ini. Nama Jogosalam ini juga pemberian dari Sunan Kalijaga itu, di mana pada waktu itu Mbah Ageng Jogosalam ini mendapatkan amanah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat, atau kalau bahasa orang Jawa itu tekennya Sunan Kalijaga, di mana teken itu tumbuh menjadi pohon salam, dan akhirnya karena menjaga teken yang tumbuh menjadi pohon salam tadi, akhirnya nama daerah ini menjadi Jogosalam seperti itu. Dan pada waktu penyebaran Islam di Jogosalam ini tidak begitu diketahui pada tahun berapa, tapi berdasarkan info berarti penyebarannya itu sekitar 1400-an sampai 1600 Masehi, di mana tahun tersebut adalah tahun penyebaran Islamnya oleh Sunan Kalijaga seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk nama asli dari Mbah Ageng Jogosalam ini, beliau itu bernama Raden Rahmat. Ya, dikisahkan dalam cerita rakyat yang berada di daerah Jogosalam ini, Mbah Ageng Jogosalam ini beserta rombongannya Sunan Kalijaga itu merupakan orang yang membabat alas, kalau istilah itu seperti itu, membabat alas daerah Jogosalam ini, dan hidup bertahun-tahun di sini sehingga sampai saat ini desa ini menjadi nama Desa Jogosalam. Untuk penyebaran Islam sendiri di daerah Jogosalam ini, mungkin karena tidak ada sejarah yang menjelaskan secara rinci dan secara jelas, mungkin metode penyebarannya hampir sama dengan metode yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian
Tadi sudah saya katakan di awal bahwa Mbah Ageng Jawa Salam atau Raden Rahmat ini merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang ikut berkelana bersama Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam. Sunan Kalijaga bersama Mbah Ageng Jawa Salam ini itu juga ada temannya, yaitu yang bernama Raden Suprapto, dan juga ada satu orang pengamen wanita yang bernama Mbah Waginah seperti itu, berdasarkan cerita dari Bapak Syafi'i Thohir selaku juru kunci pesarian Mbah Ageng Jawa Salam ini. Dulunya Bapak Syafi'i Thohir ini mendapatkan ceritanya juga itu secara turun-temurun karena tidak ada sejarah yang menjelaskan secara rinci dan juga secara jelas. Jadi sejarah Islam yang di sini juga perjalanan Mbah Ageng Jawa Salam bersama Sunan Kalijaga ini hanya cerita turun-temurun, juga dari Gus Agung Kediri yang katanya Bapak Syafi'i itu beliau salah satu orang yang mengerti tentang sejarah Islam yang ada di daerah Jogja Salam ini. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, bukti peninggalan dari sejarah peradaban Islam yang ada di sini itu adalah setiap malam Jumat di pesarian ini itu selalu diadakan istighosah bersama dengan warga sekitar. Kemudian pada perayaan Asyura itu pesarian ini selalu dijadikan tempat untuk pembacaan istighosah, juga menerangkan tentang sejarah singkat asal mula Islam bisa menyebar di daerah Jawa Salam ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat daerah komplek pesarian ini, di mana ada makam yang pertama ada makamnya Raden Rahmat atau Mbah Ageng Jawa Salam ini. Kemudian yang kedua ada makam dari Raden Suprapto, yaitu salah satu murid dari Sunan Kalijaga juga. Kemudian ada pemakaman Mbah Waginah, yaitu beliau merupakan seorang pengamen wanita, begitu berdasarkan ceritanya. Kemudian juga ada salah satu makam, tapi itu sebenarnya bukan makam, merupakan pusaka yang namanya Ki Tunggul Walung. Demikianlah tadi video sejarah singkat tentang sejarah peradaban Islam yang ada di daerah Jogja Salam dan sekitarnya, juga tentang sejarah dari Mbah Ageng Jawa Salam ini. Pesan dari saya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan mohon maaf apabila dalam video kali ini masih terdapat kekurangan, karena yang namanya sejarah masih perlu digali lebih banyak lagi dan perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.